Kemudian Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu, dan makanlah kalian, silahkan makan kalian, mimma, halnya tetap dari makanan, razaqakum, yang telah memberi rizki kepada kalian, Allah halalan, akan yang halal, thayyiban, yang baik. Jadi di antara perintah Allah kepada kita muslimin mukminin, yang masuk ke perut kita usahakan yang halal. Usahakan yang halal ya. Apalagi yang lagi puasa. Jangan sampai puasa tapi bukannya dari yang haram ya. Baik caranya yang haram atau zatnya yang haram. Ada apa di dalam makanan haram? Oleh ulama dijelaskan ada apa dalam makanan halal. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan tentang baiknya makanan halal, keuntungan dari makanan halal. Dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan, summa alamu rahimakumullah anna aklal halali yunawwirul qalba. Kemudian ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, amin, anna aklal halali, akan sesungguhnya makan yang halal, makanan yang halal, zatnya halal dan caranya halal. Hari hayam halal haram? Halal. Ngan menang maling haram. Kudu menang meuli, lain menang meling, lain menang nipu, lain menang ngawadul, lain menang sumpah palsu, kudu menang nu halal. Apa pengaruhnya makanan halal? Yang pertama, yunawwirul qalba, menerangi hati, hatinya menjadi terang, hatinya menjadi, yang pertama tuh gunanya makanan halal. Jika kita mengonsumsi makanan yang halal, hati kita menjadi terang, caang hatena. Namun orang lempang di nupoek, kita jalan kaki pada tempat yang sangat gelap. Apa yang terjadi? Bisa terjadi kecelakaan. Nanti ketemu lubang, harusnya dilangkahi, ini akhirnya celaka. Itulah gambarannya. Ketika hati kita gelap, waduh bahaya. Akhirnya yang dilihat yang haram, yang diucapkan yang haram, yang didengar yang haram, akhirnya terjerumus kepada yang haram. Kenapa? Karena gelap hatinya. Ya gitu deh orang ya. Orang pakai motor poek pakai motor lampuan rek nepi ka mana kira-kira? Di kusruk. Mau nepi ka imah moal poek gelap, kita bawa motor nggak pakai lampu, tidak ada lampu, gelap. Apa yang terjadi? Kecelakaan, kebinasaan, terjerumus pada kecelakaan. Itu kalau gelapnya zahir. Sedangkan gelapnya hati terjerumus kepada kemaksiatan. Akhirnya yang ditonton, dilihat oleh kita maksiat. Ini karena gelapnya hati. Ya, yang diucapkannya maksiat, yang dilihat maksiat, yang didengar maksiat, melangkah kepada maksiat. Akhirnya terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena gelapnya hati. Yang kedua, wa yuraqiquhu, kemanfaatan daripada makanan yang halal akan menjadi lembut hatinya, leles hatena teh, babari diomean, tidak keras hatinya. Ya, kalau ada yang menasehati dia terima kasih, gembira hatinya. Kalau diarahkan kepada kebaikan tidak sulit, disuruh ibadah tidak sulit, ya, diajak untuk kebaikan tidak
sulit tersentuh hatinya dengan nasihatnya. Ya itu tersentuh hatinya, gampang kapangaruhan kudu bener hatena teh. Teu as hate. Ini berkah apa? Makanan halal. Bukan dinasihati marah-marah, dibangunkan untuk subuh susah, untuk sahur susah, bukan seperti itu. Ya. Yang kedua, menjadi lembut hati. Hati menjadi lembut berkah makanan yang halal. Yang ketiga, wa yajlibu lahul khasyata minallah, dan menarik kepada itu hati al khasyah, rasa takut oleh Allah. Akhirnya di dalam hatinya karena sudah terang hatinya, lembut hatinya, maka tersimpan, tertanam di dalam hatinya rasa takut oleh Allah. Mau berbuat maksiat takut, nggak mau, nggak berani karena takut oleh Allah. Tertanam di dalam hatinya, bukan takut oleh manusia, tapi yang tertanam di dalam hatinya takut oleh Allah. Sieun ku Allah, sieun ku siksaan Allah, sieun ku ancaman Allah. Berkah makanan yang halal. Ya, yang ada dalam hati rasa takut kepada Allah. Wal khusyu'a li 'azamatih, yang keempat, mengundang, menarik, tunduk terhadap keagungan Allah. Khusyuk, tunduk hatinya terhadap keagungan Allah. Taat bagaimana perintah Allah, ya. Itu tunduk hatinya kepada keagungan Allah. Yang kelima, wa yunashitul jawariha lil ibadah wa ta'ah, dan menggiatkan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan. Semangat di dalam taatnya. Kalau diajak ibadah semangat, anggota badannya semangat, tidak loyo, ya. Wiridan semangat, ngaji semangat, tidak loyo, teu leuleus. Ya mari dek pakai ngaji lah leuleus. Ayo rek bawa ulin, wah giat. Mun rek ulin, wah siap. Nah, ini pakai ngaji lah leuleus. Pakai sholat lah lulus, pakai wiridan lah lulus. Tunu, lain gitu. Jelema nu kadahar halal mah teu kitu. Jelema nu kadaharana halal mah moal kitu, semangat baca Quran, semangat wiridan, semangat sholat, semangat ibadah, taat, semangat. Itu berkah makanan halal. Kahartos menjadi semangat seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah, semangat, betul-betul semangat, rajin. Nah itu berkah apa? Makanan halal. Jadi makanan halal menjadikan semangat seluruh anggota badan kita untuk ibadah dan taat kepada Allah. Semangat, tidak ada loyo-loyo, lalelus, lalelus. Merek doraka lelus, tak gitu. Ya, rek ulin, aduh, tanaga rek ulin teh, rek doraka tanaga, tapi rek ibadah semangat. Nah, itu berkah makanan yang halal. Wa yuzahidu fid dunya, yang keenam, makanan halal menjadikan zuhud hatinya di dalam dunia. Artinya hatinya tidak cinta terhadap dunia, teu kapanasan ku dunia, ya. Ningali batur urusan maraju teu panas, biasa-biasa. Ya, ampernya itu enggak naik di dalam urusan dunia, ya, tidak naik. Untuk panas, wah tapi kak bebeakan itu biasa, ampernya itu. Yuzahidu fid dunya, hatinya zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Hilang rasa cinta terhadap dunia, hilang berkah makanan halal. Ya, berkah makanan halal, hati ini hilang rasa cinta terhadap dunia. Bukan punya dunia, rasa cintanya hilang. Ya, tetap dia cari, tapi tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Nah, ini berkah makanan yang halal. Gitu. Wa yuradzibu fil akhirah. Nah, sebaliknya, naik ampernya itu di dalam urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, waduh, naik amper. Batur geus bisa gitu, ini ibadah, ayo urang can bisa aing kudu bisa gitu. Jadi panasnya di urusan akhirat. Tidak urusan dunia teu panas, ya, teu kabawa panas, tapi urusan akhirat panas. Batur geus bisa salat berjamaah 5 waktu teu tinggalun, ai kuring masih kada tinggalun wae ieu teh. Panas, ayeuna mah kudu
usahakan tong tinggal gitu. Ai batur guru istiqomah ngaji teh ai kuring can istiqomah kan kudu istiqomah panas. Jadi panas nanti dina urusan akhirat, berlomba-lombanya di dalam urusan. Nah, ini berkah apa? Makanan yang halal. Tapi urusan dunia biasa-biasa ya. Itu ampernya tidak naik, biasa-biasa. Hilang rasa cinta. Hilang rasa cinta terhadap urusan dunia dan yang tertanam di dalam hatinya cinta di dalam urusan akhirat gitu dah jelma-jelma nu katuangan halal. Kemudian wa huwa sababun fi qabulil amali salihah. Makanan halal ini menjadi sebab di dalam diterimanya amal saleh. Kalau kita ingin diterima ibadah kita, sholat kita, doa kita, apa saja ibadah amal saleh ingin diterima, syaratnya harus makanan halal yang masuk perut kita. Puasa orang hayang diterima, sholat orang hayang diterima, zakat orang hayang diterima, haji orang, umrah orang, amal saleh orang hayang diterima ku Allah. Syaratnya harus makanan yang halal masuk ke perut kita. Harus wastijabatid doa. Yang ke-9, makanan halal menjadi sebab diijabah doa. Harayong diijabah doa, nah, harus yang halal ya. Yang masuk ke perut kita usahakan yang halal. Jadi makanan halal di antara kegunaannya yang pertama menerangi hati. Yang kedua melembutkan hati. Yang ketiga menarik akan rasa takut kepada Allah. Yang keempat menarik akan tunduk terhadap keagungan Allah. Yang kelima menjadikan semangat seluruh anggota badan untuk ibadah dan taat kepada Allah. Yang keenam menghilangkan rasa cinta terhadap dunia. Yang ketujuh ya menimbulkan rasa cinta terhadap akhirat. Yang kedelapan menjadi sebab diterimanya amal soleh. Yang kesembilan menjadi sebab diijabahnya doa. Itulah salah satu keuntungan makanan yang halal. Ternyata di situ rahasianya makanan halal teh. Jadi mana orang kedua tah bisi aya kadaharan nu teu halal asup kana beuteung urang. Ya. Nah, makanan yang haram sebaliknya ini. Sebaliknya ini makanan yang haram nih akibat dari makanan yang haram. Apa? Berarti sebaliknya. Sebaliknya terang hati berapa? Berarti gelap hati, poek hati, gelap hatinya. Kemudian menjadi keras hatinya, bedegong. Dinasehatan teh teu ngagugu, di bejaan teh aku mah aing melak cangkeng we hirupna teh. Begitu gering rek melak cangkeng moal. Seteruk geuringna teh. Rek menjak belak cangkeng moal, bujang-bujang belak cangkeng auh-auhan we. Adas ya. Aya nu belak cangkeng keur seruk teu? Teu aya auh-auhan we ceurik paling. Minta tulung, minta doa, tuh eueuh gumade teh nya. Yang kedua, dari makanan haram menjadi sebab kerasnya hati. Kalau hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat. Ya, sulit untuk ya meresap nasihat itu nasihat dianggap nate radio butut syeta nu ngomong radio butut teu kudu didenge tah gitu ngadengin nasihat lain atau kalau kaamek dinasehatan teh. Nah itu akibat makanan haram. Kemudian akan hilang rasa takut kepada Allah, moal aya sieun ku pangeran, sabalikna sieun teh ku makhluk lain ku Gusti. Kemudian hilang rasa tunduk terhadap keagungan Allah. Kemudian menjadi sebab apa? Malasnya seluruh anggota badan untuk ibadah. Aduh rek ngaji berat padahal adak jeung ibadah. Kamar sigit asa 100 kilo padahal 10 meter. Terus gitunya. Aduh ka masjid teh keur ngaliwat we hungkul. Teu hayang sugan nyimpang heula atuh ka masjid teh. Kur diliwat we pengajian, kur diliwat we teu hayang nyimpang heula. Ini akibat makanan haram.
Seluruh anggota badannya berat untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Adapun untuk maksiat semakin semangat. Semakin, namun nggak diajak doraka, rek wayah kumaha ge siap wae. Nya, rek boga duit, rek teu boga duit siap wae. Lamun diajak doraka gitu. Tapi diajak ibadah, aduh sulitnya. Ya, sangat sulit. Nah, ini akibat dari makanan haram. Langkahnya sulit untuk kebaikan. Kemudian hatinya tambah cinta kepada dunia, habis-habisan cari dunia, ya, sampai lupa kewajiban-kewajiban dari Allah. Kemudian di dalam urusan akhirat dia tidak cinta, di dalam hilangnya rasa cinta di dalam urusan akhirat. Makanan haram menjadi sebab tidak diterimanya amal soleh. Amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah. Juga makanan haram menjadi sebab tidak dikabul doanya. Ya, mungkin ada sebab kenapa kamu kau belum dikabul doanya. Mungkin ada makanan yang nggak beres masuk ke perut kita sehingga sulit untuk diijabah doa kita oleh Allah. Karena ada apa? Makanan yang haram. Ya, eta ciduh batur, ciduh lain nu halal, kungsi nyu eta naon neuleuy ciduh batur nu teu halal. Kartos wah teu hartos keneh wae. Keun lah kitu nya. Bisi baheula kungsi bobogohan tapi kan ngeneureuy ciduh ya eta awewe nu teu mahram berarti asup haram berarti. Baru kada dikobat. Kasih tobatan can. Bisi baheula gitu eta mah baheula. Ayeuna mah geus tobat itu. Mudah-mudahan ya dijaga sadayana. Semua dijaga dari segala yang diharamkan oleh Allah, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki oleh Allah yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.